Bapak Busro Kodas yang kami tahunya di televisi Pak, di televisi selaku pimpinan KPK, dan ternyata Banjarnegara kiprahnya di tingkat nasional luar biasa. Tepuk tangan untuk semua yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya tausiah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Muhammad Busro Kodas SH.M. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Para pemirsa, Bapak Ibu, adik-adik, anak-anak dan semuanya saja yang saya muliakan, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tentu pertama kali mengucapkan syukur alhamdulillah. Saya disediakan kursi ini, dikira umur saya 72, padahal umur saya baru 27. Kalau ditanya orang kan umurku berapa besar? Karena pertanyaannya lengkap, saya jawabnya 27. Kalau benar pertanyaannya umur berdasarkan KTP berapa? 72. Mengapa lah umur 72 saya katakan 27? Kemana saja semangat saya semangat 27. Walaupun sate masih doyan, dapat apa meneng, apa maning, terus buntil, makanan kebangsaan, buntil, gejos, makanan internasional. Ibu-ibu, bapak-bapak, termasuk yang di luar, saya hadir. Alhamdulillah, di Muqaddas itu 7. Yang 5 sudah pindah di Sukabumi dan Balikpapan. Alias meninggal dunia. Tinggal kami berdua, suami putra nomor 2, saya nomor 5. Nah, undang-undang beliau 81, saya 72 KTP. Nah, saya masih harus istirahat, mohon doanya mudah-mudahan semakin sehat. Jadi masih di rumah, saya bersama istri saya, namanya lengkap Soimah Kusmawahyumi. Saya bikin lengkap supaya tidak salah paham, kira Soimah pelawak dari Bandung. Lalu sama adik-adik saya, putar saya, suaminya Mahkamah Jairus, Betul Fahri, suaminya Jazima yang juga saudara di Sukabumi. Mengatur saya ini sebetulnya bukan cadangan ini, karena dia tamatan pondok pesantren Muhammadiyah di Temanggung dan kuliah di Fakultas Ilmu itu lebih fasih kalau menggunakan sawalan ketimbang saya. Saya bukan pondok pesantren, tapi sering kali masuk pondok sate. Nah, itu singkatnya. Saya tiru-tiru tadi panitia, saya tidak mengikut satu persatu ya. Tapi selamat datang terutama yang di luar kota, termasuk wakil dari atlet saya Haji Mustafa Faswada yang tadi Mas Ari ya. Ya, itu pidato saya amati betul tadi itu persis bapaknya. Bukan terbuku ini orangnya. Itu bapaknya cirinya terbuku.
Berarti turun. Nah, pada kesempatan ini ingin saya sampaikan perasaan bersyukur yang luar biasa karena kita keluarga besar Bani Suhada itu punya niat yang luhur. Kalau saya mengutip ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 9, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kita semuanya takut kepada Allah sekiranya kita itu meninggalkan generasi yang lemah, yang lemah akidahnya, lemah pengetahuan, termasuk pengetahuan bukan hanya pengetahuan agama tapi juga pengetahuan bisnis, pengetahuan politik, hukum, pendidikan, pertanian dan sebagainya. Maka Allah menetapkan kita untuk bertakwa kepada Allah. Satu. Yang kedua, supaya kita menjaga komunikasi, termasuk silaturahmi dengan anak-anak keluarga dalam arti keluarga besar dan masyarakat, komunikasi dengan qaulan sadida. Yang inti komunikasi ini silaturahmi itu pesan-pesan keagamaan Islam. Nah, nanti sebagian pesan mau saya sampaikan. Jadi surat An-Nisa ayat 9 ini kita diingatkan supaya kita menyentuh keluarga nenek moyang kita bersyuhada, kakung putri yang sudah melahirkan tercatat 3.000 ya dari masa itu. Waktu di Jakarta saya mengundang keluarga syuhada itu pengajian di rumah dinas di Jakarta. Yang datang banyak sekali. Bahkan ada suami istri yang datang nyupir selimut, padahal sudah cukup sakit. Yang disupiri itu untuk rumah almarhumah, yang disupiri suaminya Mas Rontowi almarhum. Itu putranya dari belakang Mas Amin. Dan kalau doa mesti kita berikan. Nah, di keluarga Bani Suhada itu contoh yang konkret yang terwela-wela. Rumah kita semuanya memberikan contoh yang putra, cucu, cicit dan sebagainya itu bisa berhikmat di bidang pencerdasan umat dan masyarakat serta bangsa. Tidak hanya umat saja, tapi juga bangsa bahkan negara kita. Itu perlu dijelasin. Nah, Bani Suhada sudah menanamkan bibit. Bibit itu sudah lahir menjadi pohon. Pohon itu sudah berbuah setiap saat atas izin Tuhannya. Nah, kita teringat surat Ibrahim ayat 24-25. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasabaratin thayyibatin asliha sabitu wa ta'ala sama ya tukti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadrikul amsala lin najilahu natadakar. Allah itu membuat perumpamaan dengan kalimat yang baik itu diumpamakan dengan pohon yang baik. Pohon yang baik itu akarnya kuat ke bawah tertanam ke bawah, tangkainya menjulang ke langit. Allah menggunakan kalimat tamsil, langit itu hanya tinggi banget. Nah, pohon seperti itu adalah kalimat yang baik. Pohon dan kalimat seperti itu akan melahirkan buah setiap saat bi'izni rabbihha atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa Allah membuat perumpamaan seperti itu? Itu salah satu cara Allah mendidik umat manusia termasuk umat Islam. Di samping ada bahasa yang bahasanya mendidik, sholatlah, zakat, didiklah anak muda, itu bahasa semacam bahasa instruksi bahasa.
perintah gitu, perintah yang bagus. Tapi ada kalimat perumpamaan. Nah, Bani Suhaita ini insya Allah akan semakin menjadi pohon yang baik, yang semakin kuat akarnya dan menjulang ke langit dan membuahkan. Nah, buahnya ini yang hadir ini, yang tidak hadir juga banyak. Tadi 7.000 ya, 7.000 3.000 itu kan berapa? 2007, Masya Allah. Jadi sekarang mungkin sudah lebih dari 7.000. Luar biasa itu. Nah, itu salah satu contoh saja. Apalagi kemudian ketika kita yang masih diberi anugerah sehat ini, sehat rohani, sehat jasmani, rohani dan sebagainya, sehat ilmunya, sehat umur dan sebagainya. Oh, yang ini ya, tapi yang di dalam enggak. Nah, begini ya. Kalau nanti saya coba begini, yang di luar belum mendengar, mohon maaf. Jadi saya teruskan. Jadi apabila kita itu insya Allah dengan kekuatan yang ada ini, terutama setelah menjalankan ibadah puasa dengan segala rangkaiannya, itu kita teruskan tradisi setahun sekali hablum minallah hablum minannas, itu kita teruskan untuk istilahnya itu konsolidasi keluarga Bani Suhaita. Konsolidasi itu upaya-upaya ke dalam untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas keluarga besar Bani Suhaita. Maka tidak hanya prestasi amal yang selama ini sudah kita lakukan, tapi nanti akan meningkat. Nah, itu bagian pertama. Kesimpulannya, untuk meneruskan itu perlu modal. Modalnya satu, pendidikan ulama. Dan siapa yang akan membantah kalau keluarga kita itu keluarga ulama? Sudah sampai Mbak Suhaita saja, tidak usah sampai Panglima Diponegoro, apalagi Pangeran Urusan Negoro dan sebagainya, itu tidak usah. Nah ya, kan ada Pangeran Diponegoro, ada Pangeran Urusan Negoro, namanya lupa saya. Jadi tidak usah jauh-jauh ke Pangeran Diponegoro, tapi Mbak Suhaita saja, itu kiranya sudah cukup Bapak Ibu. Sudah cukup. Nah, kesyukuran itu, kesyukuran itu dengan mendidik ulama. Alhamdulillah, salah satu cucu keluarga Mbak Suhaita itu, Cicit ya, yang di depan ini Mas Wami, itu meneruskan tradisi bapaknya. Bapaknya itu Pak Muda Suhaita, punya istri Bu Laila Zaidi, lalu juga punya putra namanya Lutfi, namanya Muhammad, namanya Busro, namanya Jazima, ini suaminya masih ada, namanya Farhana, suaminya masih ada, namanya Muslim, sudah berbalik bapak. Nah, suami ini meneruskan tradisi Pak Mudas untuk aktif pendidikan ulama di Pusat Majelis Takjil Muhammadiyah. Hasilnya sebagian kecil saja, atau 50. Sebagian kecil saja. Pendidikan ulama itu semakin penting, dan karena semakin penting itu sejak nanti berapa masalah UTM itu dididikan pertama itu berapa? 5 Kiai Merapati 1968 itu sudah dirintis pendidikan ulama Takjil Muhammadiyah. Sekarang ini 1
salah satu pengurus Majelis Taklim Muhammadiyah itu adalah mantan wakil rektor Universitas Ahmad Dahlan. Sebelum jadi wakil rektor, jadi dekan Fakultas Ilmu Agama Universitas yang paling apik di Yogyakarta. Karena disingkat UAD, Universitas apik Dewan. Nah itu adalah mantan dekan, sudah dekat dengan saya. Tradisinya itu dilahirkan dari Nahdlatul Ulama di Jawa Timur sana. NU-nya 24 karang, tetapi ingin mengajar di mana Fakultas Wilayah UAD. Setelah dites ilmunya mendalam, soleh, mengamalkan, akhirnya dipercaya jadi dekan. Sekarang menjadi salah satu pengurus Majelis Taklim Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Salah satu tugasnya Majelis Taklim itu mendidik ulama-ulama taklim. Nah, tanaman itu sebagaimana Al-Ibrahim ayat 24-25 tadi, tanamannya insya Allah di sini dan sudah mulai jadi. Dan asrama putri sudah dibangun, bukan sudah mulai dibangun. Nah, pendidikan ulama taklim itu se-Indonesia hasilnya sudah, saya tidak ceritakan panjang, tapi alhamdulillah itu tanaman yang baik yang ayat 25. Maka supaya An-Nisa ayat 9 itu bisa kita amalkan ketika nanti suatu saat kita sudah ditimbali Gusti Allah, kita itu juga punya tanaman-tanaman berikutnya. Nah, mulai dari sini. Maka tadi putranya Lek Mustafa itu saya salut tamadul orangnya, walaupun mewakifnya itu yang mewakifkan itu keluarga almarhum Haji Mustafa Syuhada, tetapi di atas namakan ini dengan niat apa itu atas nama keluarga Bani Syuhada. Itu luar biasa. Contoh, salah satu contoh teladan yang keluarganya itu memberi contoh baik, tapi tidak mau dikelilingi seakan-akan keluarganya Haji Mustafa saja. Ini kalau dari bidang politik bisa diambil contoh. Banyak orang yang keluarganya itu orang kukru, orang cerdas, bahasa Jermannya, orang cerdas, tapi dipaksa-paksakan jadi pejabat. Ya, sampai orang di potongan umurnya kocok, digolek-golek sing neng Jakarta sana, surat izin menjabat di kantor Darmunas. Orang mana saya tidak menyebutkan. Nah, ini putranya Bang Mustafa tadi contoh. Di belakangnya putranya Bang Mustafa tadi yang bisa menjaga Nini itu juga putra kandungnya yang hampir nomor ya. Nah, jadi dengan demikian Bapak Ibu, saya turun temurun karena bidang saya hukum dan pendidikan hukum. Saya mengikuti semampu-mampunya berkaitan dengan niat luhur kita untuk meneruskan amal jariah Mbah Syuhada itu pendidikan ulama dengan cara berorganisasi yang tadi sudah disinggung, kerjasama dengan siapapun juga itu asal air tempat saling ba'duhum awliya bersop-sop. Nah, kalau tanah ini nanti diwakafkan, status wakaf itu adalah status wakaf yang harus didaftarkan di KUA setempat. Kemudian pengelolaan wakaf itu tidak bisa lepas dari Kementerian Agama.
Kementerian Agama itu punya organisasi namanya BWI, Badan Wakaf Indonesia. Sehingga apabila tanah wakaf itu suatu saat perkembangan pesantren ini yang mungkin kita masih hidup atau sudah tidak ada lagi, memerlukan tanah wakaf ini akan dijadikan jaminan bank, itu harus izin pemerintah. Nah, pemerintahnya sedang seperti ini. Seperti ini itu satu saja Bapak Ibu. Nah, supaya agak cepat itu seperti ini itu seperti 10 tahun yang lalu kita. Banyak masyarakat yang kena tipu oleh Bapak Penipu Nasional ini. Sehingga bagus sekali. Nah, kalau dijadikan pertimbangan, pimpinan pusat Muhammadiyah itu sekarang sudah mengambil keputusan. Semua tanah-tanah wakaf pelan-pelan akan dirubah menjadi tanah hak milik. Kalau sudah hak milik sertifikatnya, itu namanya sertifikat hak milik atas nama Persyarikatan Muhammadiyah. Kalau misalnya mau digadaikan atau dijaminkan, bahkan dijual karena alasan yang lebih ekonomis bermasa depan, tidak perlu izin Kementerian Agama. Dan sertifikat itu tidak bisa dijual apalagi dijadikan jaminan kecuali izin pimpinan pusat Muhammadiyah. Maka dengan contoh yang terbuka sejujur-jujurnya seperti itu, tanah-tanah Muhammadiyah yang akan diwakafkan itu disarankan dengan hormat untuk dipertimbangkan nanti hibah bentuknya, hibah dari resminya wakif dari keluarga Haji Mustafa Syuhada, tapi nanti bentuk hukumnya itu perjanjian hibah. Penerima hibahnya Muhammadiyah, nanti sertifikatnya atas nama Persyarikatan Muhammadiyah. Aman. Saking amannya Allah menolong. Saya kemarin ikut alhamdulillah tampil di mana Muhammadiyah kemarin di Kupang. 90% masyarakatnya Kristen Bapak Ibu. Tetapi di sana itu ada aktivitas Muhammadiyah Kupang. 80% mahasiswa-mahasiswanya Kristen Katolik. Aduh. Mengapa kok mengeluarkan Muhammadiyah? Karena percaya pada Muhammadiyah. Itu yang kedua, di saat itu diumumkan ada hibah dari keluarga Kristiani di Kupang 6.000 meter kepada Muhammadiyah untuk memperluas kampus-kampus Muhammadiyah. Nah, waktu saya berkunjung silaturahmi di sela-sela hampir pas istirahat, ada keluarga Kristen sudah menemui saya punya tanah 6.000 meter, itu akan segera dihibahkan kepada Muhammadiyah untuk dijadikan rumah sakit kecil nanti berkembang. Mengapa ini seperti di Sorong itu keluarga Kristen juga hibah tanah kepada Muhammadiyah karena percaya bahwa sertifikat itu tidak atas nama Haidar Nasir Ketua Umum Sekretaris Umumnya Abdul Muti, bukan atas nama pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, ini perkembangan. Organisasi ini sudah umur 112 tahun. Alhamdulillah sudah berkembang, termasuk punya pimpinan cabang internasional di 28 negara asing, sudah punya kampus di Malaysia, punya sekolah di Australia, mayoritas muridnya juga orang Kristen Australia. Nah, penutupnya usulan ini tadi
memerlukan bantuan doa panjenengan sedaya. Karena kita masih ingat ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan aku kabulkan. Doa itu muhul ibadah, intinya ibadah. Jadi doa itu penting, dan doanya Mbak Mukofa itu sudah menyinari putra putrinya sehingga mempunyai kesadaran bersama untuk mewakafkan anak. Dan putra putrinya juga mempunyai sifat yang sama dengan Dek Mukofa, bukan hanya soal tertib-tertibnya, tapi juga amalnya. Nah, itu penutup berkaitan dengan ini. Yang terakhir, Ibu Bapak, pendidikan itu bukan hanya untuk umat Islam saja, itu tetap penting sekali. Dan pendidikan itu bukan hanya pendidikan keulamaan saja, itu penting sekali, sangat amat penting. Tapi juga pendidikan itu juga yang ditanamkan di pendidikan ulama Darjah Muhammadiyah, itu juga ada pendidikan ilmu-ilmu Islam, misalnya pelajaran-pelajaran yang terkait dengan alam, sosial, politik dalam batas tertentu, untuk agar ulama Darjah yang berdiri pada itu mempunyai kawasan yang luas. Ini untuk kepentingan bangsa dan negara, agar kelak insya Allah ulama-ulama yang berkat dari keluarga besar Bani Sadah itu nanti suatu saat juga akan bisa tampil di posisi kedudukan tugas-tugas kebangsaan dan negaraan. Kalau jadi DPR yang jujur, jadi bupati wali kota apalagi presiden juga yang jujur, yang memenuhi janji-janjinya, tidak seperti 10 tahun yang lalu. Mudah-mudahan tidak ditiru oleh penggantinya. Ya, penggantinya ini akan doakan. Apalagi beliau itu Muslim, warga Muslim, kita doakan dengan sungguh-sungguh supaya betul-betul bisa menjalankan kehidupan pentingnya itu sebagai presiden itu dengan jujur, benar, cerdas, memihak umat rakyat, dan husnul khotimah, dan dilingkari orang-orang yang benar. Nah inilah maka tadi disampaikan memberikan sambutan dari adik saya tadi, Dr. Mukofa tadi, itu saya menyampaikan dalam hal sekarang ini memenuhi perintah dari panitia yang memerintahkan saya lewat WA supaya memberikan dari pembicara. Nah, yang perintah itu cucunya Mbah Rom, Mas Rosata atau Dik Rosata. Karena yang memerintahkan cucunya Mbah Rom, waktu itu saya sudah terjadwal di Surabaya mendampingi nelayan yang digusur, menangis mereka itu, tapi dampingi dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah satu itu masih di Surabaya. Saya pikir-pikir kalau sampainya begini, saya takut kalau nanti tidak bisa hadir di sini, maka saya ditugaskan bukan oleh saya, yaitu anak saya Ari Wibowo yang sekarang ini hadir bersama istrinya Rahma dan 2 anak. Saya dengan Moklas dengan istrinya dan anaknya. Farah anak saya yang wakil sedang di Jakarta. Amin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Nanti tentu ada kekurangannya, nanti bisa ngomong-ngomong di luar sambil cemilan gitu ya. Untuk ini bulan Syawal yang kemarin turun badannya berkilo-kilo, untuk bulan Syawal nanti dilepaskan aja, nanti pulang ke Jogja akan mendapat masing-masing, terus timbang besok tinggalnya langsung naik 2 kilo, kolesterolnya turun, jangan khawatir.
Jangan takut kolesterol, karena kalau makannya banyak, apalagi nyaman, disyukuri kolesterolnya turun, yaitu turun dari mulut ke mulut. Kebanyakan. Mengatakan Ibu saya, Ibu Fatimah, Masya Allah, Ibu Fatimah, kakaknya Mas Durrahman. Dan di sini semuanya keluarga besar yang saya tidak menyebut satu persatu, mudah-mudahan kita beri kekuatan untuk sekali lagi menjadi kader penerus keluarga Bani Sadar yang sudah hidup di alam barzakh yang penuh dengan amal Allah. Mudah-mudahan ketemu nanti di alam akhirat di Jannatul Na'im. Karena hampir libur, saya tadi diberi katanya sampai belum libur, tapi ini sudah cukup. Dan saya khawatir nanti kalau saya tambahin nanti dia nanti saya ditanggapi dijuluki dan supir. Mengapa? Karena di Yogyakarta itu dulu ada kiai sebulan di bulan Ramadan diberi judul Siksa Kubur, diberi waktu 20 menit. Tapi kiai itu saking senangnya lepas dari 20 menit dari 1 jam. Tidak ada yang berani mengingatkan kiai itu. Terus akhirnya ada yang di depan namanya Pak Pastor mengingatkan kiai itu begini, maksudnya waktunya sudah habis, tapi kiai itu kurang gaul. Karena kurang gaul maka kurang paham bahasa gaul. Dan salah pahamnya itu, ibu-ibu, bapak-bapak, ini sudah saya mau akhiri, tapi ini ada pesan dari Pak Pastor yang di depan saya. Pesannya begini, maka saya tambah dengan bab terakhir tentang sunnah. Akhirnya dia itu dijuluki apa namanya, tukang sunat ini, menteri sunnah. Jadi saya sudah sunat dan tidak akan berhenti dengan tangannya. Maka itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang tadi tausiah oleh beliau Bapak Dr. Muhammad Busron Kodas Desa MU. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat memetik inspirasi kita dalam melaksanakan ibadah. Bapak Ibu, setelah ini Ramadan bulan foto bersama, kami masih menunggu daftar foto keluarga atau korbannya.